Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, nama saya Fajar Setiawan dan teman kelompok saya, Angles Nibza Serli. Kami akan menyampaikan uh, materi yang berjudul kebudayaan pada masyarakat perdesaan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung kami mulai. Pertama, ini adalah referensi dari kebudayaan masyarakat pedesaan yang kami dapat. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Yang kedua, budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu, masyarakat Indonesia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang biasa mereka lakukan. Pengertian kebudayaan. Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi menyatakan bahwa kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sementara itu, Muhammad Slamet Riyadi, budaya adalah suatu bentuk rasa cinta dari nenek moyang kita yang diwariskan kepada seluruh keturunannya. Dan menurut Ku Janiningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Selanjutnya, dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian bahwa kebudayaan adalah suatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sementara itu, perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, dan peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Yang selamanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada unsur kebudayaan. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan antara lain sebagai berikut. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat, teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Yang kedua ada Bronislaw Malinowski mengatakan 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi, alat-alat, dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan keluarga adalah lembaga pendidikan utama dan organisasi kekuatan, itu politik. Lalu ada Clyde Clockhorn mengemukakan 7 unsur kebudayaan secara universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan.
Lalu ada wujud kebudayaan. Menurut Ji Huneckman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama ada gagasan, wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diraba, disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak pada pemikiran masyarakat. Lalu ada aktivitas, tindakan. Adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Lalu ada artefak atau karya, wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang diraba, dapat dilihat dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Selanjutnya ada pengertian perdesaan. Desa berasal dari bahasa Sanskerta desi, yang mempunyai arti sebagai tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1993 disebutkan desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung dusun. Yang kedua ada udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota. Tiga, tempat tanah daerah. Sedangkan masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam masyarakat setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan di kampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama dan sering disebut masyarakat pertanian. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi, yaitu yang pertama ciri-ciri masyarakat desa. Ciri-ciri dari masyarakat desa ialah yang pertama, kelompok primer atau merupakan kelompok dominan. Yang kedua, hubungan antara warga bersifat akrab dan awet. Yang ketiga, ciri-ciri masyarakat desa yaitu homogen dalam berbagai aspeknya. Yang keempat, ciri-ciri masyarakat desa yaitu mobilitas sosialnya rendah. Yang kelima, proporsi anak lebih besar. Yang keenam, bersifat kekeluargaan. Yang ketujuh, bersifat kolektif dalam pembagian dan pengerjaan tanah. Yang selanjutnya bersifat kesatuan ekonomis, yaitu dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Selanjutnya, afektivitas wujudnya berupa sikap tolong-menolong terhadap orang lain. Selanjutnya, tipologi perkembangan desa. Yang pertama, desa tradisional atau pradesa. Pada masyarakat suku terasing yang masih bergantung pada alam atau cara bercocok tanam, cara memasak makanan, cara pemeliharaan kesehatan, kondisi masyarakat relatif statis tradisional. Masyarakat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpin atau kepala suku. Yang kedua, desa swadaya. Desa swadaya sudah mampu mengelola alam untuk mencukupi kebutuhan sendiri, sudah mengenal sistem irigasi sehingga tidak tergantung curah hujan. Yang ketiga, desa swakarsa atau desa peralihan, yaitu desa yang sudah menuju ke arah kemajuan. Benih-benih demokrasi sudah mulai tumbuh, tidak lagi tergantung pada pemimpin. Mobilitas sosial sudah mulai ada baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, desa swasembada, yaitu desa dengan masyarakat yang sudah tergolong maju, sudah mengenal mekanisasi dan teknologi ilmiah.
Partisipasi masyarakat pun dalam bidang pembangunan sudah efektif. Selanjutnya, pola kebudayaan masyarakat desa di Indonesia, yang terdiri dari yang pertama, dirunut dari asal-muasal nenek moyang. Apabila dicermati, dapat dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia memang dibentuk sendiri oleh bangsa Indonesia, namun juga dipengaruhi oleh unsur luar yang dapat memperkaya bentuk, corak, serta isi dari desa. Menurut sejarah nenek moyang kita, bangsa Indonesia berasal dari Asia. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa dari daerah Tonkin dan Yunan ke arah selatan. Bangsa-bangsa tersebut sampai ke kepulauan Indonesia dengan membawa peradaban dan kebudayaannya. Akhirnya bangsa tersebut tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Selanjutnya, pola kebudayaan masyarakat di Indonesia yaitu sistem kekerabatan dalam masyarakat desa masih sangat kuat. Istilah kerabat dalam kamus antropologi didefinisikan sebagai orang sedarah atau dekat, sehingga disebut dengan kekerabatan. Menurut Suyono dan Siregar, 1985-196. Secara garis besar, Indonesia mengenal 3 bentuk sistem kekerabatan, yaitu matrilineal, yang kedua patrilineal, dan yang ketiga bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu, misalnya suku Minangkabau. Sedangkan sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah, misalnya suku Batak. Sementara bilateral menarik garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu, misalnya suku Jawa. Anggota kekerabatan terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Selanjutnya, pola kebudayaan masyarakat desa di Indonesia, yaitu peranan dan pengaruh kepercayaan terhadap pola kebudayaan masyarakat. Desa sangat besar, seperti contoh kepercayaan animisme dan dinamisme, dalam memahami pengalaman masa lalu manusia, di mana suatu kelompok masyarakat belum mengenal tulisan, selalu melihat alam sebagai bagian yang terpenting dalam menentukan perubahan diri dalam lingkungannya. Alam merupakan realitas kehidupan dan dirinya merupakan bagian dari alam. Manusia pada masa lalu masih memiliki sikap yang sangat menghormati, bahkan mengultuskan alam. Perubahan yang terjadi pada diri manusia tidak lepas dari kekuatan-kekuatan yang terjadi pada hukum alam. Asal-usul kejadian yang terjadi pada lingkungan alam atau pada diri manusia sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar diri manusia. Kekuatan-kekuatan itu dapat berupa hukum alam itu sendiri, atau tokoh-tokoh dewa, atau figur-figur tertentu yang dianggap memiliki kesaktian. Kesimpulan, yaitu pola kebudayaan, norma, karakteristik, dan tipologi desa sangat mempengaruhi kehidupan sosial dari masyarakatnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fajar. Baiklah, mungkin itu saya dan yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.